Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwulakum fakhdaru wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang saya hormati selaku pengampu metodologi Islam, beliau adalah Ustadz Maskur MSI dan teman-teman yang saya cintai. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ajma Said, NIM saya 123100034. Saya dari Kaprodi PAI. Saya di sini akan membacakan tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat adalah filsafat bukan merupakan bagian integral dari agama Islam, namun dapat menjadi alat bantu yang valuable dalam memahami dan mengembangkan pemikiran Islam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rindo Mutakin. Monggo. Baik, di sini saya akan meneruskan materi dari Mas Aji, yaitu fungsi filsafat dalam studi Islam. Fungsi filsafat dalam studi Islam itu ada 4. 1. Analisis konsep-konsep fundamentalis. 2. Penafsiran Al-Quran dan hadis. 3. Pemahaman terhadap tradisi dan kultural. 4. Kritik dan pemikiran kritis. Disiplin ilmu lain dalam studi Islam. Yang pertama, filsafat dan sejarah filsafat, membantu dalam memahami konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran yang mendasari peristiwa-peristiwa sejarah dalam Islam. Yang kedua, filsafat dan teologi. Hubungan antara filsafat dan teologi dalam konteks studi Islam melibatkan interaksi yang kompleks antara aspek-aspek rasional dan keagamaan dalam pemahaman agama Islam. Yang ketiga, filsafat dan studi klasik, pemahaman dan penelusuran terhadap pemikiran-pemikiran klasik yang membentuk landasan ajaran agama dan pemikiran filosofis dalam Islam. Filsafat dapat memberikan perspektif analitis dan kritis terhadap teks-teks klasik Islam. Implikasi dan aplikasi filsafat ada 2. Yang pertama, penerapan dalam pendidikan, yaitu penerapan dalam pendidikan dari kedudukan dan fungsi filsafat dalam kurikulum dan metode pengajaran. Yang kedua, pengembangan pemikiran kritis, yaitu pengembangan pemikiran kritis dari kedudukan dan fungsi filsafat dalam pendekatan studi Islam melibatkan penerapan metodologi filosofi untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menafsirkan ajaran Islam. Kesimpulannya, filsafat dianggap dapat membawa kepada kebenaran, maka Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki, masih ada lagi kebenaran yang tidak bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, maka sewajarnya kalau akal mampu pula mencapai kebenaran. Kebenaran yang dicapainya itu hanyalah taraf yang relatif. Oleh sebab itu, kalau kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis,